Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabuku sudah suruh pemanang sirang tusuk pembang si bawa iya channel Ogi Tuleng. Oke, di video kita kali ini ya melalui cerita sih tentang cerita Nai Laboli. Ya Laboli salah satu pendekar atau pahlawan yang ada di tanah Lajoka. Oke, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe-nya ke tombol loncengnya agar bos-bos semua tahu kalau kita punya video baru. Oke, kisah ini terjadi pada tahun 60-an, 1960-an, dan berada di luar kecamatan itu yang berada di Lajoka. Nah, pada saat itu atau pada waktu itu tingkat kejahatan atau perampokan sangat merajalela, atau bisa dikatakan angka perampokan pada waktu itu melada yang terjadi di luar kecamatan, yaitu di Lajoka. Ia perampok tidak pernah memandang orang kaya, orang miskin, orang besar kecil. Angka kesempatan, kalau dia memiliki kesempatan pasti dia rampok semua. Nah, hiduplah seorang orang tua yang bernama Laboli, penjual pepi udang kecil yang kering, pepi nasanyogi dalam bahasa Bugis pepi. Iyo nanya sosok joka mabal pepi iro waselena nakakini untuk keperluan sehari-hari nakakini mandre kasih. Kenapa nih karena kebetu pada suatu hari para perampok ini ingin masuk atau ingin merampok rumah Laboli ini. Akan tetapi naasnya Laboli mengetahui hal tersebut. Dia tahu pada saat dia mengetahui bahwa ada yang ingin naik di rumahnya, dia bergegas mengambil parang yang berada di bawah tempat tidurnya, malah bangkung akiawana leurna. Kemudian dia bersiap-siap. Seketika perampok ini mendobrak pintu Laboli, dia langsung menghadangnya atau melawannya dengan pedang, dengan parang. Akan tetapi celakanya para perampok ini, yang dimana ketika dia melakukan aksinya dia langsung menembak korbannya. Akan tetapi pada waktu itu dia tidak ada satupun senjata yang bisa meledak, tidak ada satupun senjata yang bisa menembak. Dalam artian dalam bahasa Bugis, jaji fakena Laboli, makan fakena. Nah, dengan membabi buta Laboli tadi menghadapi para perampok ini. Karena para perampok ini tidak ada yang bisa melawan dengan senjatanya, maka dia strategi bertahan pada waktu itu. Akan tetapi karena ini parang, beberapa kawan perampok itu tersungkur jatuh, mati di tangan Laboli. Nah, yang tersisa, ada beberapa yang tersisa, dia ingin melarikan diri. Akan tetapi dia, ketika dia turun dari rumahnya Laboli, tidak ada satupun orang yang bisa keluar dari halaman Laboli. Tidak ada yang melihat jalan keluar untuk keluar dari tempat itu. Nah, di sini dalam kata bahasa Bugis, jadi tongang hakena Laboli. Sabab angka tu pakena toriolota, biasa na pakai kidaratna, toki bulana. Hari kong katau tama mala agaga kolonrongnya. Asal dia nang lepasan ya agaga. Dia nulemi telalangin masuk. Dia nulem masuk nulem kafe mapakuna pakai Laboli. Para perampok ini tadi tidak ada yang bisa keluar. Tidak ada yang bisa keluar. Nah, karena tidak ada yang bisa keluar dan tidak ada yang bisa melawan, makanya beberapa perampok yang tersisa akhirnya menyerahkan diri. Akhirnya menyerah. Karena dia tidak bisa melawan lagi, dia menyerah. Nah, pada saat itu, yang kawanan perampok yang masih hidup, itu tangannya diikat, dikumpulkan bersama dengan yang sudah jatuh tadi, artinya yang sudah mati. Kemudian para warga berkumpul melihat. Dia heran kenapa bahwa sekelompok atau kawanan perampok yang ternyata bisa dikalahkan bahkan dibunuh oleh seorang yang bernama Laboli.
Nah, pada saat itu diserahkanlah para perampok ini kepada tentara yang ada pada saat itu. Nah, karena apresiasi dari pemerintah pada saat itu, pemerintah Kabupaten Wajo pada saat itu, yang dilakukan Labole ini tadi mendapat apresiasi kepada pemerintah, dan akhirnya Labole ini diberikan penghargaan pada pemerintah yang diupacarakan di lapangan Merdeka. Diberikan penghargaan oleh Bapak Dandim, yang menjabat pada saat itu adalah Bapak Andi Unru. Diberikan penghargaan pada saat itu karena kenapa? Diupacarakan karena kenapa? Dia salah satu pahlawan yang bisa memberantas kejahatan, yang dimana pemerintah pada saat itu kewalahan untuk mengatasi perampok-perampok ini. Jadi luar biasa. Jadi sapuku yang berada di Lajoka, ini cerita ini bersumber dari masyarakat di sana. Jadi sapu-sapuku, sila-suraku yang berada di Lajoka yang tidak tahu cerita ini, bisa dicari tahu kebenarannya di orang tua kita, karena ini salah satu PR ya dari orang tua kita. Kita harus jaga cerita seperti ini. Nah, anak cucu kita nantinya harus tahu bahwa ada pahlawan yang seperti ini yang berada di tempat kita. Oke, sapuku, mungkin sampai di sini cerita kita di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.